Bayangkan, Anda berdiri di tepi pantai, menatap laut yang tenang, angin berhembus pelan, ombak bergulung lembut. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, muncul kepulan asap dari dalam laut, dan perlahan, sesuatu mulai bangkit ke permukaan. Sebuah gunung. Pantai Anyer, sebuah nama yang begitu akrab bagi para pencari liburan singkat dari hiruk-pikuk kota. Terletak di Kabupaten Serang, Banten, pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di pesisir barat Pulau Jawa. Berjarak sekitar 120 km dari Jakarta, Anyer menawarkan pelarian yang mudah dijangkau. Dalam beberapa jam perjalanan, suasana kota yang padat berubah menjadi hamparan laut yang menenangkan. Secara geografis, Pantai Anyer menghadap langsung ke Selat Sunda. Di hari cerah, dari kejauhan, terlihat siluet Gunung Anak Krakatau berdiri di tengah laut, gunung yang lahir dari kehancuran. Pantai ini dikenal dengan pasirnya, putih, bercampur kehitaman. Ombaknya relatif tenang, aman untuk berenang, bermain, dan rekreasi bersama keluarga. Di sepanjang pesisir, terbentang berbagai pantai, seperti Sambolo, Tanjung Tum, hingga Bojong. Semuanya menjadi bagian dari keindahan Anyer. Pantai Anyer bukan sekadar tempat berpijak. Ia adalah arsip hidup. Setiap butir pasir, setiap batu apung yang terdampar di pesisirnya membawa kisah panjang dari tengah laut. Material vulkanik terus datang, abu halus, pecahan batu, hingga perubahan garis pantai yang berlangsung perlahan, hampir tanpa disadari. Gelombang pasang, arus laut, dan hembusan angin, semuanya ikut merekam aktivitas anak Krakatau tahun demi tahun. Di tepi pantai, berdiri sebuah saksi bisu yang tetap tegak hingga hari ini. Mercusuar Cikoneng. Menara setinggi lebih dari 75 meter ini dibangun pada tahun 1885, tak lama setelah letusan besar Krakatau menghancurkan mercusuar sebelumnya dan menyapu daratan dengan tsunami dahsyat. Ketika anak Krakatau mulai muncul ke permukaan pada tahun 1927, menara ini sudah berdiri kokoh, menghadap langsung ke Selat Sunda. Dari puncaknya, para penjaga menyaksikan perubahan laut. Setiap malam, cahayanya menyapu gelap, seolah mengawasi, sekaligus menyambut tetangga baru di Cakrawala. Berbeda dengan pendahulunya yang terbuat dari batu, mercusuar ini dibangun dari baja. Lempengan logam tebal didatangkan dari Eropa, dirancang saling mengunci, membentuk struktur yang kuat namun lentur. Ia tidak kaku, ia mampu beradaptasi. Gempa bumi, angin laut, hingga getaran aktivitas vulkanik, semua telah dihadapinya. Selama lebih dari 1 abad, menara ini terus diterpa uap garam dan kelembapan tinggi. Namun, ia tetap berdiri. Setiap baut dan sambungan menjadi bukti kecanggihan rekayasa masa lalu. Sebuah bangunan yang tidak melawan alam, melainkan bertahan bersamanya. Jika hari ini kita berdiri di kaki mercusuar itu dan menatap ke arah laut, kita sebenarnya sedang melihat satu garis lurus yang menghubungkan 2 peristiwa besar dalam sejarah bumi. Krakatau pernah runtuh, dan dari titik yang hampir serupa, anak Krakatau bangkit menggantikannya. Sebuah siklus yang tak pernah benar-benar berakhir, dan hingga hari ini gunung itu masih terus tumbuh, mengingatkan kita bahwa bumi tidak pernah diam, ia selalu hidup. Kini Anyer telah berdandan, wajahnya mungkin tak lagi sama seperti dulu, namun justru disitulah pesonanya tumbuh. Ia tetap menawarkan keindahan, laut yang tenang, langit yang luas, dan garis pantai yang memikat mata. Namun, di balik ketenangan itu,
tersimpan sebuah kisah lama, kisah yang pernah membuat seluruh pesisir terdiam dalam ketakutan. Kita kembali ke masa lalu, tahun 1883. Letusan dahsyat Gunung Krakatau mengguncang dunia. Ledakannya terdengar hingga ribuan kilometer dan memicu tsunami besar. Gelombang raksasa itu menghancurkan wilayah pesisir, termasuk Anyer, menghapus permukiman dan mengubah bentang alam untuk selamanya. 44 tahun berlalu, namun ingatan itu tidak pernah benar-benar hilang. Video yang Anda saksikan saat ini adalah wajah pantai Anyer pada tahun 1927. Sebuah potret masa lalu saat alam masih terus berubah dan sejarah sedang ditulis perlahan. Desember 1927, laut di sekitar Selat Sunda kembali menunjukkan tanda-tanda yang tak biasa. Sementara itu, warga Anyer tetap menjalani hari, mengolah sawah, menyiapkan musim tanam padi. Di tempat lain, warga Anyer yang tengah beraktivitas perlahan mulai diliputi kegelisahan. Ada sesuatu yang terasa berbeda, sunyi yang tak biasa, tanda-tanda yang sulit dijelaskan. Di pesisir Anyer, kegelisahan mulai terasa. Para nelayan saling bertukar pandang. Tanpa banyak kata, mereka mengerti ada sesuatu yang berubah. Air laut tak lagi seperti biasanya. Dari kejauhan, muncul kepulan asap seolah berasal dari dasar laut. Ketakutan pun menyebar. Mata Krakatau terbuka lagi. Begitu bisik-bisik yang terdengar di antara warga. Para nelayan segera memutar arah. Perahu-perahu kembali ke pantai. Di darat, warga telah menunggu dalam diam yang panjang, cemas, takut, dan penuh tanda tanya. Waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Di sepanjang pesisir Anyer, orang-orang berdiri menatap laut yang kini terasa asing. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pohon-pohon kelapa menjulang tinggi, diam, tak bergerak, menjadi saksi bisu dari ketegangan yang menggantung di udara. Sebagian orang hanya terdiam, menahan napas dalam kecemasan. Sebagian lainnya memilih berpaling, tak sanggup membayangkan atau bahkan menyaksikan kemungkinan terburuk yang mungkin datang.
Sementara itu, pemerintah kolonial Belanda bergerak cepat. Para pengamat didatangkan. Sebuah pos pemantauan didirikan di Pulau Panjang, sekitar 3 km dari pusat aktivitas. Di pulau kecil itu, mereka tinggal di gubuk bambu dan tenda sederhana. Dalam kondisi terbatas, di bawah panas tropis dan gangguan nyamuk tanpa henti. Namun, mereka bertahan karena satu tujuan, mengamati apa yang sedang terjadi di laut itu. Hari demi hari, pengamatan dilakukan dari dekat. Kapal-kapal kecil mendekat ke titik erupsi, dan dari sana mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba, dari dalam laut, semburan hitam melesat ke udara, disertai suara gemuruh yang mengguncang. Air laut terdorong kuat oleh gas dan magma dari bawah, menciptakan pancuran yang mengerikan sekaligus memukau. Material vulkanik mulai bermunculan, lumpur berbusa, batu-batu besar mengapung dan tersebar di permukaan laut, tanda bahwa sesuatu sedang lahir dari dalam bumi. Dengan keberanian yang tak lepas dari rasa waspada, para pengamat mulai bergerak. Langkah demi langkah, mereka mendekati perairan di sekitar Pulau Panjang, sebuah kawasan yang kini tak lagi terasa biasa. Perjalanan itu bukan tanpa perhitungan. Setiap keputusan diambil dengan hati-hati. Setiap gerakan dipenuhi pertimbangan. Perahu mereka membelah permukaan laut yang tampak tenang, namun menyimpan keganjilan yang sulit dijelaskan. Sesekali mereka berhenti, mengamati, mendengarkan, merasakan. Di hadapan mereka, bebatuan yang tersebar di sekitar pulau tampak berbeda dari sebelumnya. Sebagian terlihat baru, lebih kasar, lebih gelap, seolah belum lama terlempar dari perut bumi. Uap tipis kadang muncul di antaranya, membawa aroma belerang yang samar, namun cukup untuk menegaskan bahwa sesuatu sedang terjadi di bawah permukaan. Para pengamat saling bertukar pandang. Tak banyak kata yang terucap, karena apa yang mereka lihat sudah cukup menjelaskan. Ini bukan sekadar perubahan biasa. Ini adalah tanda bahwa alam sedang bergerak. Pengamatan tak lagi terbatas dari permukaan laut. Upaya memahami fenomena ini pun ditingkatkan, bahkan dilakukan dari udara.
Pesawat terbang dikerahkan, mesin menderu, memecah angin, membawa para pengamat naik menembus langit, menuju sudut pandang yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Dari ketinggian, hamparan Selat Sunda terbentang luas di bawah mereka. Namun, yang terlihat bukanlah pemandangan laut yang biasa. Di satu titik, permukaan air tampak bergejolak. Semburan-semburan kecil muncul silih berganti, membentuk pola yang tidak acak. Dari atas, pola itu terlihat jelas, sebuah lingkaran, seolah ada kekuatan dari bawah yang sedang mendorong keluar, menekan permukaan laut dari segala arah. Lingkaran itu mengelilingi satu titik pusat, sebuah area yang tampak berbeda dari sekitarnya. Air di sana tidak sedalam biasanya. Warnanya berubah, gerakannya lebih gelisah, dan perlahan, tanpa suara yang dapat terdengar dari ketinggian, titik itu semakin dangkal. Para pengamat di dalam pesawat terdiam. Apa yang mereka saksikan bukan sekadar fenomena biasa. Ini adalah proses kelahiran. Sesuatu sedang muncul dari dasar laut. Hari demi hari, tekanan dari dalam bumi terus meningkat. Letusan demi letusan terjadi. Gas mendorong air laut ke atas, membentuk kubah-kubah sementara yang kemudian pecah dengan dentuman keras. Dan akhirnya, setelah berminggu-minggu, permukaan laut itu tidak lagi kosong. Sebuah daratan muncul ke permukaan, kecil namun nyata. Inilah awal dari Gunung Anak Krakatau, anak dari gunung legendaris yang pernah mengguncang dunia. Dalam waktu singkat, tingginya mencapai puluhan meter, namun kelahirannya jauh dari tenang. Letusan terus terjadi. Ombak menghantam tanpa henti, seolah gunung muda itu masih berjuang menemukan bentuknya. Inilah wajah-wajah para pengamat di Pulau Panjang. Mereka bekerja tanpa henti, menjalankan tugas, mencatat setiap perubahan, seolah waktu tak pernah memberi mereka jeda. Di tempat terpencil ini, jauh dari keramaian, mereka hidup sederhana. Gubuk-gubuk bambu menjadi tempat berteduh, jauh dari keluarga, jauh dari kenyamanan. Hari-hari mereka diisi dengan kewaspadaan. Mata selalu mengarah ke laut, telinga peka terhadap setiap getaran. Namun, di balik disiplin dan tanggung jawab itu, mereka tetap manusia. Sesekali, di sela tugas yang tak pernah benar-benar selesai, mereka mencari cara untuk melepas penat. Dengan sederhana, mereka menceburkan diri ke laut, membiarkan air menyentuh tubuh, meredakan panas dan kelelahan, meski hanya untuk sesaat. Lalu, mereka kembali ke catatan, ke pengamatan, ke tugas yang menanti tanpa akhir.
Di Pulau Panjang, para pengamat tak pernah benar-benar berhenti. Mereka mencatat, mengukur, mengamati tanpa jeda. Di tengah ketidakpastian yang terus berkembang, setiap detik menjadi penting. Getaran bumi direkam melalui alat-alat seismograf, menangkap denyut halus dari pergerakan di bawah permukaan. Getaran kecil yang bagi orang awam mungkin tak terasa, namun bagi para pengamat adalah bahasa alam yang penuh makna. Dari sana, mereka bisa mengetahui seberapa aktif perut bumi bergerak, seberapa besar tekanan yang sedang terbentuk, dan seberapa dekat kemungkinan terjadinya letusan berikutnya. Sementara itu, tinggi semburan dan letusan juga diukur dengan cermat. Setiap lontaran material, abu, uap, hingga batuan memberikan petunjuk tentang kekuatan yang sedang dilepaskan. Semakin tinggi semburan, semakin besar energi yang tersimpan di bawahnya. Catatan demi catatan disusun, angka demi angka dikumpulkan. Bagi sebagian orang, itu hanyalah data. Namun, bagi mereka yang memahami, itu adalah peringatan. Setiap perubahan kecil bisa menjadi tanda awal, entah itu peningkatan aktivitas atau justru jeda sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Karena itu, setiap data menjadi sangat berharga, bukan hanya untuk memperkaya ilmu pengetahuan, bukan sekadar untuk memahami bagaimana bumi bekerja, tetapi juga untuk melindungi manusia, memberi waktu untuk bersiap, memberi kesempatan untuk menjauh, dan mungkin menyelamatkan banyak nyawa. Di Pulau Panjang, di tengah angin laut dan bau belerang yang samar, para pengamat tahu satu hal pasti: apa yang mereka catat hari ini bisa menentukan apa yang terjadi esok hari. Seiring waktu, aktivitas itu perlahan mereda. Semburan tak lagi setinggi sebelumnya. Getaran mulai jarang terasa. Laut kembali tampak tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Di pesisir Anyer, kehidupan mulai bergerak lagi. Para nelayan kembali memperbaiki jaring yang sempat ditinggalkan. Tangan-tangan yang sebelumnya gemetar oleh kecemasan, kini kembali bekerja dengan ritme yang perlahan pulih. Perahu-perahu yang lama bersandar di pantai, satu persatu kembali didorong ke laut. Masyarakat pesisir pun kembali menjalani hari-hari mereka, ke sawah, ke pasar, ke laut. Kehidupan perlahan menemukan jalannya kembali. Namun kali ini ada yang berbeda. Ada jeda dalam setiap langkah, ada kehati-hatian dalam setiap keputusan. Tak ada lagi yang benar-benar memandang laut dengan cara yang sama seperti sebelumnya, karena mereka tahu laut yang tampak tenang itu pernah menyimpan kekuatan yang tak terbayangkan. Ia pernah bergolak dan bahkan melahirkan sebuah gunung dari kedalamannya. Sejak saat itu, Pantai Anyer bukan lagi sekadar tempat yang indah. Ia menjadi pengingat bahwa di balik hamparan biru yang menenangkan, selalu ada kekuatan besar yang berdiam, kekuatan yang tak selalu terlihat, namun selalu ada, dan kapan saja ia bisa kembali bangkit. Dan rekaman hitam putih yang Anda saksikan dalam tayangan ini adalah Anyer, Pulau Panjang, munculnya anak Krakatau dan Selat Sunda yang didokumentasikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1927. Sebuah potongan waktu yang membekukan sejarah saat alam tengah berubah dan manusia berusaha memahaminya.